Halo, selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan membahas untuk kelanjutan yang kemarin, yaitu berkaitan dengan cara membaca huruf hiragana di bagian 2. Sebelumnya, di bagian yang pertama, kita sudah bahas cara membaca huruf N pada huruf hiragana dan katakana. Untuk kali ini, kita akan belajar cara membaca huruf hiragana dan katakana di bagian kedua, yaitu berkaitan dengan ini panjang. Nah, untuk yang pertama di sini ada cara membaca huruf hiragana berkaitan dengan bunyi panjang. Ini yang pertama adalah bunyi panjang A plus A. Jadi cara bacanya A, bukan AA, tapi A. Contoh kosakatanya di sini ada kata Okasam. Secara tulisannya adalah Okasam. Tapi kita cara bacanya yang benar adalah Okasam. Artinya adalah ibu, tapi untuk sebutan ibu orang lain atau ibu kita sendiri secara sifat. Selanjutnya ada kata oba asam. Ini cara tulisannya adalah oba asam, tapi cara baca yang benar adalah oba asam. Ini artinya untuk panggilan nenek secara sifat, terutama untuk memanggil nenek orang lain. Yang berikutnya ada bunyi panjang I, ya. Ini secara tulisannya adalah II, tapi kita cara bacanya nanti I. Contoh kosakatanya ada kata tarasi, tapi cara baca yang benar adalah tarasi. Bukan bacanya tarasi, tapi tarasi. Artinya baik. Berikutnya ada contohnya ada kata oishi. Ini cara membacanya yang benar adalah oishi, bukan oishi. Kata oishi artinya enak ya. Ini berkaitan dengan makanan, tapi tidak digunakan untuk perasaan kamu gimana? Wah, nggak enak ataupun enak. Bukan seperti itu. Tapi ini berkaitan dengan penggunaan terhadap makanan ataupun minuman. Yang berikutnya ada bunyi panjang U plus U. Ini nantinya cara bacanya U. Bukan UU, tapi U. Contoh kosakatanya ada kata giu nyu. Giu nyu. Giu nyu. Ini cara baca yang benar adalah giu nyu. Giu nyu. Artinya adalah susu sapi. Yang berikutnya ada kata kuuki. Angka tapi cara baca yang benar adalah kuuki. Bukan uuki, tapi kuuki. Artinya udara. Berikutnya ada bunyi panjang E plus E. Huruf E dan E. Ini cara bacanya E. Bukan EE, tapi E. Contoh katanya ataupun kosakatanya adalah one-esang. Ini cara bacanya one-sang. Bukan one-sang, tapi one-sang. Kata ini digunakan untuk memanggil kakak perempuan orang lain, akan tapi kita boleh memanggil kakak perempuan sendiri, tapi dengan sebutan yang sopan. Berikutnya ada kata EE. Ini bacanya bukan EE, tapi E. Artinya iya, akan tapi secara tingkatan tidak lebih sopan daripada kata hai. Berikutnya ada bunyi panjang O plus O. Ini cara bacanya O. Bukan OO, tapi O. Contoh katanya, ataupun kosakatanya adalah ada tulisan OOI. Tapi cara bacanya OI. Bukan OOI, tapi OI. Ini artinya banyak. Berikutnya ada kata tooi. Ini bacanya bukan tooi, tapi cara baca yang benar adalah toi. Toi artinya jauh. Berikutnya ada bunyi panjang E plus I. Ini sama seperti yang E plus E. Cara membaca hurufnya adalah E, bukan E, tapi E. Contoh kosakatanya ada kata sensei. Ini cara tulisannya adalah sensei, tapi kita membaca yang benar adalah sensei. Artinya guru ataupun bapak guru.
ataupun bisa digunakan untuk panggilan untuk dokter. Sensei, Pak Dokter. Ya. Berikutnya ada kata gakusei. Ini secara tulisannya, buku artinya gakusei. Tapi kita bacanya yang benar adalah gakusei. Usei. Artinya siswa ataupun murid. Berikutnya ada bunyi panjang O plus U. Ini sama seperti yang sebelumnya, O plus O, cara bacanya O. Kita tidak membacanya dengan cara O, tapi O. Contoh kosakatanya ada kata kino, tapi kita menyebutnya atau membacanya tidak kino, tapi kino. Kino, ya. Ini artinya adalah kemarin. Berikutnya ada kata kyo. Ini cara bacanya bukan kyo, tapi kyo. Artinya adalah hari ini. Nah, yang saya jelaskan yang tadi itu berkaitan dengan bunyi panjang pada huruf hiragana. Nah, bagaimana untuk huruf katakananya? Untuk cara membaca panjangnya atau tandanya seperti apa? Ini berbeda dengan yang huruf hiragana. Untuk katakana ini, tanda baca panjang pada huruf katakana itu berbeda dengan huruf hiragana. Huruf panjang pada katakana itu ditandai dengan tanda atau simbol strip, ya, ataupun minus, ataupun kurang. Contohnya, ini ada kata oh. Jadi tidak mengikuti yang O plus U ataupun O plus U. Ini kita hanya mengikuti tanda stripnya aja. Sebelum tanda strip itu huruf apa? Yaitu yang kita baca secara panjang. Contohnya ada kata kohi. Nah, kebetulan tanda strip ini itu sebelum tanda strip adalah huruf ko. Jadi kita bacanya ko, bukan ko, tapi ko. Selanjutnya ada kata ataupun huruf i. Nah, setelah huruf i ini itu ada tanda stripnya. Nah, ini juga kita cara bacanya panjang. Oh, seperti ini. Oh, artinya kopi. Baik kopi yang mau diminum, pun kopi yang belum diminum. Selanjutnya ada kata kan. Nah, ini tanda stripnya itu sebelum tanda strip adalah huruf K, maka yang dipanjangkan itu adalah huruf K-nya. Jadi cara bacanya kad. Nah, ini eh, yang kata kade ini berbeda dengan yang atasnya. Ini setelah huruf do tidak ada tanda stripnya, maka huruf do ini tidak dibaca secara panjang, hanya kado, bukan kado, tapi kad. Artinya kartu. Oke, sekian video kali ini berkaitan dengan cara baca bunyi panjang pada huruf hiragana dan katakana. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang, khususnya untuk pemula. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih banyak. Kabar Dasai, semoga berhasil. Sampai ketemu di video selanjutnya.